Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini dalam Raditya Saputra, jurusan Pendidikan dan Mesin, Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, ingin menjelaskan mengenai alat metrologi industri untuk mengukur sudut. Nah, sebelum mengukur sudut, saya akan menjelaskan alat tambahan yang digunakan. Ya, saya menjelaskan alat yang digunakan untuk mengukur sudut. Yang pertama ada meja rata, kedua ada simbar, ketiga ada alat yang digunakan untuk uji, yang keempat ada blok ukur atau gap blok, dan yang terakhir ada ideal indikator. Selanjutnya saya menjelaskan cara menggunakannya untuk mengukur sudut. Yang pertama, letakkan simbar ke meja rata. Selanjutnya, letakkan alat yang diuji di atas permukaan simbar. Lalu permukaan alat uji ini kita tempelkan menggunakan dial indikator untuk mengecek kerataan uji. Kita tempelkan. Setelah itu kita atur posisi nolnya ini, jarumnya ini menjadi titik nol. Kita putar. Nah, setelah sampai titik nol, kita menaruh blok ukur di antara lingkaran ini. Yang lingkaran yang kita gunakan untuk menaruh blok ukur, lingkaran yang sebelah kanan, karena titik ratanya ini kita tinggikan sebelah kanan. Nah, untuk mengetahui titik rata ini kita perlu mengukur kira-kira blok ukur yang digunakan itu seberapa, karena memang blok ukur ini sebagai alat ukur tidak langsung, kita harus mengkirakan. Di sini ada tertulis 8, 9, 10, 20 ini adalah ukurannya milimeter, 8 mm, 9 mm, 10 mm. Kita perkirakan menggunakan blok ukur ukuran berapa. Kita coba contoh blok ukur menggunakan ukuran 20. Ini kita taruh di tengah-tengah lingkaran. Lalu kita mengecek kerataan terlebih dahulu. Setelah itu kita gerakan dial indikator menuju titik yang ingin dituju untuk mengecek kerataannya. Seperti ini. Nah, ini tandanya alat belum rata, karena memang putaran dari diameternya itu sangat drastis atau sangat besar, sehingga perlu kita tambahkan lagi blok ukur untuk kerataan ini sampai kita putaran dari jarum indikator ini tidak terlalu besar. Nah, ini bentuknya seperti ini untuk mengukur sudut ya. Jadi ada block gate ditaruh di lingkaran seperti ini. Setelah itu kita taruh dial indikator di permukaan alat yang ingin diuji. Nah, setelah itu kita mencari tingkat rataan ini. Kalau memang sudah rata, maka blok ukur ini digunakan untuk menghitung sudut. Nah, ini kita anggap saja ini sudah rata gitu ya. Jadi prosesnya seperti ini. Setelah itu kita menentukan nilai sudutnya. Nilai sudutnya yaitu ini 20 mm. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori dari simbar. Ini adalah gambar
rangkaian simbar, yang mana ada komponen pertama yaitu ini dial indikator, ada alat uji, ada simbar itu sendiri, ada blok ukur, dan juga ada meja rata sebagai alas. Simbar ini bertujuan untuk menentukan ukuran dari benda atau alat uji kemiringannya ini, menentukan nilai sudutnya. Untuk menentukan nilai sudut ini diperlukanlah rumus matematika yang biasa kita sebut rumus Pythagoras. Caranya bagaimana untuk proses menentukan sudutnya? Yang pertama itu kita letakkan simbar di meja rata, lalu kita letakkan blok ukur di roda dari simbarnya ini, sehingga nantinya benda kerja ini akan rata diukur menggunakan dial indikator. Tumpukan blok ukur ini nanti dijumlahkan hasilnya lalu dimasukkan ke rumus Pythagoras. Nah, ini rumus Pythagoras. H ini sebagai tinggi, yang mana blok ukur ini ketika memang alat ujinya sudah rata, maka penjumlahan dari blok ukur ini nilainya ditentukan di ketinggian. Lalu kemiringannya ini adalah standar yang sudah ditetapkan oleh simbar tersebut. Nah, simbar yang digunakan yaitu jarak antar rodanya ini 100 mm, sehingga kita akan menentukan sudut dari alat uji. Rumusnya seperti alfa sama dengan sin H per L. Nah, sin 20 yaitu jumlah dari blok ukur dibagi 100, standar yang sudah ditetapkan oleh simbar. Lalu didapatkanlah sin 1/5, hasilnya yaitu 72 derajat. Mungkin itu penjelasan sedikit terkait dengan simbar.